selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Cecilia Putri Sihite dengan NIM 213304010134, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Medan. Dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Hotwa Samosir SPD MSI. Mata kuliah yang ditempuh yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan membahas topik 15 yaitu tentang sistem akuntansi aset tetap. Apa sistem akuntansi aset tetap? Mari kita bahas. Pertama, yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan untuk merekam dua data yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap yang bersangkutan adalah yang pertama, 1. Surat permintaan otorisasi investasi. Karena investasi dalam aset tetap biasanya meliputi jumlah rupiah yang relatif besar dan mencakup keterikatan dana jangka waktu panjang, maka pengendalian aset tetap dilakukan melalui perencanaan yang matang. Perencanaan investasi dalam aset tetap dimulsi dengan diajukannya usulan investasi kepada manajemen puncak. Yang kedua, surat permintaan reparasi. Dokumen ini berfungsi sebagai pemerintah dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran modal. Yang ketiga, surat permintaan transfer aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aset tetap. Yang keempat, surat permintaan penghentian aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pembelian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Yang kelima, surat perintah kerja. Berfungsi sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aset tetap dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aset tetap. Yang keenam, surat order pembelian diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aset tetap kepada pemasok. Yang ketujuh, laporan penerimaan barang diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas mutuan spesifikasi aset tetap yang diterima pemasok. Yang kedelapan, faktor dari pemasok. Dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok untuk aset tetap yang dibeli. Yang kesembilan, bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi, investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktor pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Yang ke-10, daftar depresiasi aset tetap. Berisi jumlah biaya depresiasi aset tetap yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. Yang ke-11, bukti memorial. Digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi depresiasi aset tetap, harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, pemberhentian pemakaian aset tetap, dan pengeluaran modal. Catatan akuntansi. Di dalam catatan akuntansi terdapat 3, yaitu yang pertama, kartu aset tetap. Catatan akuntansi ini merupakan pembantu aset tetap yang digunakan untuk mencatat data yang bersangkutan dengan aset tetap tertentu. Yang kedua, jurnal umum. Digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aset tetap, penghentian pemakaian aset tetap, dan depresiasi aset tetap. Yang ketiga, register bukti kas keluar. Digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aset tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Yang ketiga, fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan depresiasi aset tetap meliputi yang pertama, fungsi pemakai. Fungsi pemakai bertanggung jawab mengajukan usulan investasi dalam aset tetap
dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi untuk merealisasikan perolehan aset tetap seperti yang tercantum dalam anggaran investasi yang telah disetujui oleh RUPS. Yang kedua, fungsi riset dan pengembangan. Bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aset tetap yang dimanfaatkan bersama lebih dari satu fungsi. Yang ketiga, direktur yang bersangkutan berfungsi memberi persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang di bawah wewenangnya. Yang keempat, direktur utama berfungsi memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aset tetap. Yang ketujuh, fungsi pembelian. Berfungsi memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk penggadaan aset tetap. Yang keenam, fungsi penerimaan. Bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap yang diterima dari pemasok. Yang ketujuh, fungsi aset tetap. Bertanggung jawab atas pengolahan aset tetap perusahaan. Yang kedelapan, fungsi akuntansi. Bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber atau bukti kas keluar dan bukti memorial untuk pencatatan mutasi aset tetap dan penyelenggaraan buku pembantu aset tetap. Keempat, jaringan subsistem. Jaringan subsistem yang membentuk sistem akuntansi aset tetap adalah: yang pertama, sistem pembelian aset tetap. Dirancang untuk melaksanakan pencatatan harga pokok aset tetap yang diperoleh dari transaksi pembelian. Yang kedua, sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Yang ketiga, sistem pengeluaran modal. Dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Yang keempat, sistem penghentian pemakaian aset tetap. Dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi depresiasi aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta laba rugi yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aset tetap tersebut. Yang kelima, sistem transfer aset tetap. Dirancang untuk mencatat transfer dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lainnya. Yang keenam, sistem revaluasi aset tetap. Dirancang untuk mencatat transaksi penilaian kembali aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan ini adalah bukti memorial. Yang ketujuh, sistem akuntansi depresiasi aset tetap. Dirancang untuk mencatat biaya depresiasi aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Yang kelima, unsur pengendalian intern. Organisasi. Pemakaian aset tetap harus dilakukan oleh lebih dari unit organisasi yang bekerja secara independen untuk menciptakan pengecekan intern dalam setiap transaksi yang mengubah aset tetap. Unit organisasi dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun transaksi yang mengubah aset tetap yang dilaksanakannya secara penuh hanya oleh satu unit organisasi saja. Sistem otorisasi. Anggaran investasi diotorisasi oleh RUPS karena investasi dalam aset tetap meliputi jumlah rupiah yang besar dan menyebabkan keterikatan dana dalam jangka waktu yang lama. Maka penggunaan anggaran investasi merupakan sarana yang baik sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Surat permintaan otorisasi investasi diotorisasi oleh direktur yang bersangkutan. Setiap realisasi investasi yang tercantum dalam anggaran investasi harus mendapat persetujuan dari direktur yang bersangkutan. Surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh direktur utama. Surat otorisasi reparasi berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran modal harus mendapat otorisasi oleh direktur utama. Surat perintah kerja diotorisasikan oleh
kepada departemen yang bersangkutan. Pembongkaran aset tetap harus mendapat otorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Jika jumlah harga beli aset tetap tinggi, otorisasi surat order pembelian berada di tangan direktur utama. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Laporan penerimaan yang berisi persetujuan penerimaan aset tetap yang diklaim oleh pemasok harus mendapat otorisasi dari fungsi penerimaan. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti kas yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran kas untuk pembayaran harga aset tetap yang dibeli harus mendapat otorisasi oleh direktur utama. Bukti memorial. Bukti memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti memorial yang berisi persetujuan dilaksanakannya updating terhadap kartu aset tetap dan jurnal umum harus diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi. Prosedur pencatatan. Setiap pemuktahiran data yang dicatat dalam kartu aktiva tetap harus dilaksanakannya fungsi akuntansi dan harus didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang serta dilampiri dokumen pendukung yang sah. Praktik yang sehat, pengawasan intern yang baik masyarakat dalam kartu aset tetap secara periodik dengan aset tetap secara periodik dicolokkan dengan aset tetap secara fisik. Pengawasan investasi dalam aset tetap yang baik dilaksanakan menggunakan perencanaan yang dituangkan dalam anggaran investasi. Untuk mencegah kerugian yang timbul sebagai akibat kebakaran dan kecelakaan, aktiva tetap harus diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai. Kebijakan akuntansi tentang perbedaan pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan tertulis dan menjamin konsistensi perlakuan akuntansi terhadap kedua macam pengeluaran tersebut. Oke, baiklah, mungkin sekian penjelasan topik 15 dari saya, yaitu tentang sistem akuntansi aset tetap. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan semoga penjelasan dari saya bermanfaat. Selamat pagi dan terima kasih.